Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 3, Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Dibangun dalam 5 perkara ini yang biasa kita kenal sebagai rukun Islam. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi disebabkan yang pertama adalah untuk mengenalkan rukun-rukun Islam. Yang kedua, untuk menunjukkan betapa pentingnya kelima hal ini. Dan ini pun merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Karena Islam itu adalah agama yang dibawa seluruh para nabi dan rasul. Ajakan dan ajaran pokok atau akidah mereka itu sama. Yang berbeda itu hanyalah rincian syariatnya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Islam dan iman adalah dua keadaan berbeda. Islam itu lebih umum dibandingkan iman. Dan iman lebih umum dibandingkan dengan ihsan. Argumentasinya atau dalilnya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 dan hadis Jibril yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni penjelasan mengenai Islam, iman, dan ihsan yang dibahas secara berlainan. 5 perkara ini penting sehingga kita harus memperhatikan yang pertama, untuk sesungguhnya kita itu akan menghadap Allah dengan membawa bunyal Islam, bangunan Islam. Maka hendaknya kita berjuang, berusaha untuk mengukuhkan dan berusaha agar fondasi yang kita miliki itu tidak kurang. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan itu berusaha untuk menghiasi bangunan Islam yang sudah kita jaga dengan amalan-amalan sunnah. Wa anna Muhammadan asyhadati alla ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah syahadat. Posisi syahadat itu yang pertama adalah dia menjadi pintu gerbang keislaman. Seseorang ketika berada di luar Islam atau non-muslim atau kafir, ketika dia masuk maka harus mengucapkan syahadat. Yang kedua adalah pelindung. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang telah menegakkan syahadat, sholat, zakat, maka mereka akan dijaga, mereka akan dilindungi, baik itu hartanya dan juga darahnya. Yang ketiga adalah syahadat merupakan kandungan Islam. Karena di dalam syahadat itu ada kewajiban kita untuk melakukan ibadah dan pengabdian kepada Allah. Itu adalah intisari kalimat syahadat. Kemudian yang keempat, pondasi bagi perubahan. Seperti merubah Bilal yang asalnya dari seorang budak menjadi mulia oleh Islam. Bahkan terompahnya itu mendahuluinya masuk ke dalam surga. Kemudian yang kelima yaitu memiliki keutamaan yang agung. Apa keutamaan agungnya? Tentu paling tinggi, paling agung dari prestasi seorang manusia adalah jaminan surga bagi para pengucap syahadat. Tentu
pengucapan syahadat dengan keyakinan dan juga pembuktian. Selanjutnya, wa iqamis sholati, menunaikan sholat. Rukun yang kedua ini diwajibkan ketika Rasulullah SAW berada di langit. Adapun syariat yang lainnya diwajibkan ketika Rasulullah SAW berada di bumi. Di sini menunjukkan keutamaannya. Kemudian as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi ketika agama itu tidak punya tiang, bangunan tidak punya tiang, maka akan teruntuh. Kemudian sholat juga merupakan ibadah yang pertama kali dihisab, bahkan menjadi tolak ukur. Ketika sholatnya beres, maka semua amalnya beres. Begitupun sebaliknya. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama bahwa sholat itu adalah angka 1. Kemudian amal-amal ibadah selain sholat itu angka 0. Betapapun banyaknya kita melaksanakan amalan, ketika tidak ada angka 1 maka nilainya 0 semua. Kemudian sholat itu juga merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Jika kita melihat seseorang masih sholat, maka kita masih bisa dikatakan bahwa seseorang itu menjadi seorang muslim. Tapi sebaliknya, jika tidak pernah terlihat sholat, bahkan dia tidak meyakini kewajiban sholat, bisa dihukumi sebagai kafir, menurut pandangan sebagian ulama. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wa'ita zakati, membayar zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Tentu zakat yang dimaksud apabila sudah memenuhi syaratnya, yaitu syarat haul dan juga syarat nisab. Apabila tidak dilaksanakan, maka Allah mengancamnya dengan siksa yang pedih. Di antaranya yaitu emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian dibakarkan kepada dahi, kepada lambung, dan punggung orang-orang yang tidak melaksanakan zakat. Bisa dilihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Wa hajjil bait, melaksanakan haji. Dalam hadis ini haji menjadi nomor 4. Banyak keutamaan haji yang Rasulullah SAW telah jelaskan kepada kita. Di antaranya adalah haji merupakan amal yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW su'ila ayyul amal afdal, faqala imanu billah wa rasulih, qila thumma madza, qala al jihadu fi sabilillah, qila thumma madza, qala hajjul mabrurun. Rasulullah itu ditanya, apa amal yang paling utama? Rasul menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi, summa madza, lalu apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Summa madza, ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, ahajjun mabrurun, haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian haji juga disamakan dengan jihad. Maka orang-orang yang tidak wajib berjihad di medan perang seperti seperti anak kecil, wanita, jihadnya itu adalah berhaji. Kemudian yang ketiga adalah haji itu penghapus dosa. Bahkan haji itu memiliki balasan yang sangat besar, yaitu haji yang mabrur balasannya adalah surga. Kemudian di antara keutamaannya yaitu doa-doa orang yang berhaji itu adalah di antara orang-orang yang dikabulkan doanya. Kemudian berikutnya, orang yang mengeluarkan ongkos haji itu dipersamakan dengan biaya perang fi sabilillah. Dan tentu masih banyak yang lainnya, keutamaan-keutamaan dari melaksanakan ibadah haji. Berikutnya, wasaumi Ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan dari saum di bulan Ramadan yang pertama adalah menghilangkan dosa.
Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, berharap, ihtisab itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap yang sangat besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini yang sangat terkenal ketika kita berada di bulan Ramadan. Kemudian masih tentang saum Ramadan. Keutamaannya yaitu diampuni dosa, tapi di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jadi tentu dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil dan yang tidak berhubungan dengan manusia yang lain. Karena kalau berhubungan dengan manusia lain ada yang harus dilakukan lagi, yaitu meminta kehalalannya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan dari saum yaitu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga. Di bulan Ramadan juga dibuka pintu rahmat. Di bulan Ramadan juga dibuka pintu langit. Dan di sisi lainnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka, dan pada saat bulan Ramadan juga Allah membelenggu setan-setan sehingga manusia lebih dimudahkan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang berikutnya, keutamaan dalam saum yaitu dimasukkan ke surga melalui pintu khusus bernama Ar-Rayyan. Dengan masuk surganya saja udah senang, apalagi diberikan pintu khusus bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum atau menjadikan saum itu adalah saum yang menjadi amalan andalan dari seorang hamba. Nama pintu tersebut adalah Ar-Rayyan, pintu yang khusus diperuntukkan oleh orang-orang yang saum. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.